Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok kelompok berapa ya? Ulang aja ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Weksa Pembayun dengan NIM 24116027. Di sini saya menjelaskan di bagian deskripsi kasus dan tujuan proyek. Tujuan proyeknya yaitu memprediksi harga rumah. Masalah yang diangkat, penentuan harga rumah masih sering dilakukan berdasarkan perkiraan manual, padahal banyak faktor-faktor terukur, yaitu luas bangunan, jumlah kamar, usia rumah, luas lahan, garasi, kualitas lingkungan yang mempengaruhi harga secara signifikan. Kenapa penting diselesaikan? Estimasi harga yang tidak akurat merugikan pembeli, membayar terlalu mahal atau penjual menjual terlalu murah, serta model prediktif memberi estimasi yang lebih objektif dan konsisten. Tujuan proyeknya yaitu membangun model artificial neural network atau ANN yang mampu memprediksi harga rumah dari fitur-fiturnya. Diukur dengan matriks yaitu MAE atau Mean Absolute Error, RMSE, Root Mean Squared Error atau dan R2 atau koefisien determinasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada tahap ini saya akan menjelaskan sumber dataset yang gunakan. Dataset yang saya gunakan ada Host Price Prediction Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi banyak 1000 data rumah yang digunakan untuk melatih mode Article Neural Network atau ANN dalam memprediksi harga rumah. Dataset ini memiliki beberapa fitur yaitu Secure Vertex, yaitu luas bangunan rumah, number of bedroom, jumlah kamar tidur, number bedrooms, jumlah kamar mandi, year build, tahun rumah dibangun, lot size, luas lahan, RC, garage kapasitas garasi, neighborhood quality, yaitu nilai khusus lingkungan dengan skala 1 sampai 10. Sedangkan yang variabel target adalah host price, yaitu harga rumah yang akan diprediksi oleh mode ANN. Alasan saya memilih dataset ini ada 3. Pertama, jumlah datanya cukup, yaitu 1000 baris sehingga sesuai untuk melatih model ANN sederhana. Kedua, data sudah bersih dan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada missing value, sehingga proses processing menjadi lebih mudah. Ketiga, fitur-fitur yang tersedia sangat relevan dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah sehingga cocok digunakan untuk membangun model prediksi. Oke, selanjutnya cara kerja algoritma Pipeline. Sebelum masuk data ke model, saya proses dulu beberapa tahap. Yang pertama, data mentah dari dataset. Lalu saya lakukan ke processing seperti encoding dan standarisasi. Baru masuk ke model AN. Dan hasilnya berupa prediksi harga rumah. Selanjutnya, cara kerja neuron dan rumus utama. Sebelum masuk matematis, setiap neuron di dalam model itu bekerja dengan mengalihkan input dengan bobot, menambahkan bias, lalu hasilnya dilewatkan ke fungsi aktivasi ReLU. Ini masuk rumusnya Z sama dengan W dikali X ditambah B, lalu sama dengan ReLU dari Z. Untuk mengukur
berapa jauh prediksi dari harga asli, model menggunakan loss function atau disebut MSC. Rata-rata kuadrat selisih antara harga aktual dan harga prediksi. Optimizer Adam kemudian memperbarui bobot lewat proses backpropagation supaya error ini makin kecil. Selanjutnya arsitektur. Nah, ini saya akan menjalankan di Colab. Saya run. Saya tunjuk di bagian arsitekturnya saja. Oke, di bagian membangun arsitekturan ada 6 layar. Yaitu model saya tersendiri terdiri dari 3 hidden layer, yaitu 64, 32, dan 16 neuron. Dengan dropout 20% untuk mencegah overfitting, ini bisa dibuktikan dari arsitektur yang saya bangun di Colab. Seperti terlihat di sini, totalnya ada sekitar 3000-an parameter yang dilatih. Oke, selanjutnya, dan alasan saya memilih karena data yang saya punya bersifat tabular dengan kemungkinan hubungan nonlinear antar fitur, misalnya kombinasi luas rumah dan kualitas lingkungan bisa mempengaruhi harga secara tidak proporsional. Dengan activation, Relu mampu menangkap pola semacam itu dibanding regresi linear biasa. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rasya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan analisis proses training. Di sini ada 2 grafik, yaitu di bagian kiri adalah MSI dan di bagian kanan adalah MAE. Dan di mana kedua grafik tersebut sama-sama memiliki garis berwarna biru dan juga orange. Untuk grafik ini termasuk dikategorikan dalam good fit karena grafik loss MACD dan MAE menunjukkan bahwa performa pada data training atau garis biru dan data validation garis orange sama-sama mengalami penurunan yang drastis sejak epoch awal dan stabil hingga akhir. Dan yang kedua garis berjarak sangat dekat dan bergerak konvergen atau secara sejajar secara stabil. Hal ini membuktikan bahwa model berhasil mempelajari pola data dengan sangat baik serta bebas dari masalah overfitting maupun underfitting. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi pada test set. Di sini terdapat ada 3 angka dan juga grafik dan ada interpretasi. Nah, untuk yang pertama angka MAE-nya ada di 16.344,64 dan angka R-square-nya ada 0,9945 dan angka RMSC-nya ada 19.810,69.
Dan untuk interpretasinya, X-Layer mendekati satu menunjukkan model mampu menjelaskan sebagian besar versi harga murah titik-titik pada scatter plot yang mendekati garis diagonal menandakan prediksi cukup oke dan tidak biasa salah. Dan untuk selanjutnya ada insight dan keterbatasan. Di sini ada insight yang didapat adalah kita pertama ada preprocessing, standarisasi dan testing, pengaruh pada stabilisasi, training, dan yang kedua ada dapat efektif mengenai overfitting meski datasnya relatif kecil. Dan yang ketiga ada hubungan linear antar fitur atau telur sama kali kualitas dengan hasil utama model. Dan keterbatasannya pun ada tiga. Yang pertama itu data relatif kecil harus berbasis standar deep learning. Yang kedua tidak ada fitur lokasi spesifik atau kecamatan. Untuk kota, padahal berpengaruh besar di dunia nyata. Dan yang terakhir ada model belum diuji pada data dari luar distribusi atau dengan karakteristik yang ekstrim. Dan sekian penjelasan dari saya dan juga penjelasan dari kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.